Halo teman-teman semuanya. Selanjutnya saya akan membacakan bab ke-8. Pentingnya berkata tidak. Pada tahun 2009, saya mengumpulkan semua barang milik saya, menjual dan menyimpan beberapa di gudang, meninggalkan apartemen saya, dan pergi ke Amerika Latin. Waktu itu, blog saran perkencanan kecil saya mendapatkan perhatian yang banyak, dan sebenarnya saya mendapatkan penghasilan yang lumayan dari menjual PDF dan kursus online. Saya berencana menggunakan sejumlah uang untuk tinggal di luar negeri beberapa tahun berikutnya untuk mengalami budaya baru dan memanfaatkan biaya hidup yang lebih rendah di beberapa negara berkembang di Asia dan Amerika Latin untuk membangun bisnis saya lebih jauh. Itu adalah mimpi nomaden digital saya. Dan sebagai seorang petualang berumur 25 tahun, persis seperti itulah hidup yang saya inginkan. Namun meski rencana saya kedengarannya seksi dan heroik, tidak semua nilai yang mendorong saya ke kehidupan yang nomaden ini merupakan nilai-nilai yang sehat. Tentu tetap ada nilai-nilai yang terpuji yang saya jalan. Dahaga untuk melihat dunia, keingintahuan terhadap manusia dan budaya, keinginan untuk bertualang dengan cara yang klasik. Namun ada juga jejak-jejak rasa malu yang samar-samar. Namun mendasari hal-hal lain yang saya kerjakan. Pada saat itu saya hampir tidak menyadarinya. Namun jika saya harus sepenuhnya jujur pada diri saya tahu ada sebuah nilai yang kacau yang mengintai di sana. Di suatu tempat di bawah permukaan. Saya tidak bisa melihatnya. Namun di saat-saat yang sunyi, ketika saya benar-benar jujur pada diri saya sendiri, saya dapat merasakannya. Bersamaan dengan gejolak di awal usia 20 saya. Luka traumatik yang sesungguhnya dari masa-masa remaja saya telah membuat saya memiliki permasalahan yang cukup besar dengan segala hal yang terkait komitmen. Saya telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk menebus segala kekurangan dan kegusaran sosial di masa remaja saya. Dan sebagian hasilnya, saya semacam merasa berhak untuk bertemu dengan siapapun yang saya ingini, bertemu dengan siapapun yang saya maui, mencintai siapapun yang saya sukai, bercinta dengan siapapun yang saya ingin. Jadi, mengapa saya perlu berkomitmen pada satu orang saja, atau bahkan kelompok sosial tunggal, suatu kota atau negara, atau budaya? Jika saya bisa mengalami semuanya secara rata, saya harus mengalami semuanya, kan? Dibakar oleh hasrat yang menggelora untuk terhubung dengan dunia luas. Saya keluyuran di seluruh penjuru benua dan samudra seperti layaknya orang bermain cingkat, namun dalam skala global, selama lebih dari 5 tahun. Saya mengunjungi 55 negara, berteman dengan puluhan orang dan menghadapi diri saya dalam pelukan beberapa kekasih. Semuanya dengan cepat tergantikan dan beberapa sisanya langsung terlupakan dalam penerbangan berikutnya ke negara selanjutnya. Itu adalah kehidupan yang aneh, penuh dengan pengalaman menembus cakrawala yang fantastis, disertai dengan kenikmatan dangkal yang dirancang untuk membuat mati rasa kesakitan yang ada di dasarnya. Dulu ini terlihat begitu mendalam sekaligus tanpa makna di saat yang bersamaan, dan sekarang masih seperti itu. Beberapa pelajaran hidup terbaik dan momen yang menentukan jati diri saya alami dalam periode ini. Namun beberapa kesalahan terbesar di mana saya menyia-nyiakan waktu dan energi saya juga terjadi di masa ini juga. Sekarang saya tinggal di New York. Saya memiliki sebuah rumah dan perabotan yang
dan tagihan listrik dari seorang istri. Tidak satu pun dari semua itu yang benar-benar glamor atau menarik, dan saya menyukainya seperti itu. Karena setelah tahun-tahun yang penuh dengan kegembiraan, pelajaran terbesar yang saya peroleh dari petualangan saya adalah ini. Kebebasan mutlak pada dasarnya tidak ada artinya. Kebebasan membuka kesempatan untuk makna yang lebih besar, tapi pada dasarnya tidak ada makna apapun di dalamnya. Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk mendapatkan makna dan merasakan pentingnya sesuatu dalam hidup seseorang adalah dengan menolak alternatif yang ada, menyempitkan kebebasan, pilihan untuk berkomitmen pada satu hal, satu keyakinan, atau sambil menelan lidah satu orang. Kesadaran ini datang kepada saya perlahan-lahan setelah bertahun-tahun berkelana. Karena dengan begitu banyaknya akses dalam kehidupan, Anda harus menenggelamkan diri Anda ke dalamnya untuk menyadari bahwa hal-hal tersebut tidak membuat Anda bahagia. Itu yang saya rasakan saat melakukan perjalanan begitu saya menenggelamkan diri saya ke 53, 54, 55 negara. Saya mulai mengerti, meskipun semua pengalaman saya menggembirakan dan luar biasa, hanya sedikit di antaranya yang meninggalkan suatu kesan atau makna. Sementara teman-teman kampung halaman saya mulai menetap dan membangun rumah tangga, membeli rumah, dan mendedikasikan waktu mereka ke perusahaan yang menjanjikan atau masalah politik. Saya berusaha terus mengejar satu kenikmatan ke kenikmatan lainnya. Pada tahun 2011, saya pergi ke Saint Petersburg, Rusia. Makanannya parah. Cuacanya menyebalkan. Salju di bulan Mei. Kamu bercanda dengan saya ya. Apartemen saya mengenaskan. Tidak ada yang beres. Semuanya terlampau mahal. Orang-orangnya kasar dan mereka punya aroma ganjil. Tidak seorang pun tersenyum dan semua doyan mabuk. Tapi saya menyukainya. Itu adalah salah satu perjalanan favorit saya. Ada suatu hal yang kasar dari budaya Rusia yang pada umumnya membuat telinga orang barat memerah. Tidak ada basa-basi palsu dan penyaringan kata-kata kasar. Anda tidak tersenyum kepada orang asing atau berpura-pura menyukai apapun yang tidak Anda sukai. Di Rusia, jika suatu tampak bodoh, Anda katakan bodoh. Jika seorang brengsek, Anda katakan dia brengsek. Jika sangat menyukai seseorang dan menikmati saat bersamanya, Anda katakan kepadanya bahwa Anda menyukainya dan menikmati saat bersamanya. Bodoh amat. Apakah orang ini adalah teman Anda, orang asing, atau seorang yang baru saja Anda jumpai di jalan 5 menit yang lalu? Di minggu pertama, saya merasa risih dengan kenyataan ini. Saya mengacak kencan seorang gadis Rusia di sebuah kedai kopi. Dan hanya dalam waktu 3 menit duduk dan berbincang, dia geli dan berkomentar bahwa apa yang baru saja saya katakan itu bodoh. Saya hampir tersendak minuman saya. Tidak ada yang agresif dari caranya menyampaikan hal tersebut. Itu diucapkan seperti sebuah fakta biasa, seperti menyampaikan cuaca hari itu atau ukuran sepatunya. Tapi saya tetap saja terkejut. Bagaimanapun juga, di barat, ucapan semacam itu dianggap sangat kasar, terutama jika keluar dari seseorang yang baru saja Anda temui. Namun rupanya ini yang terjadi pada semua orang. Semua orang bersikap kasar seperti ini sepanjang waktu. Dan akibatnya, pikiran barat saya yang manja rasanya diserang dari segala sisi. Rasa tidak aman yang sangat mengganggu mulai muncul ke permukaan, didorong situasi-situasi yang tidak pernah ada selama bertahun-tahun. Tetapi, minggu-minggu berikutnya, saya mulai terbiasa dengan
keterus terangan orang Rusia, matahari yang terbenam di tengah malam, dan vodka yang rasanya seperti air es. Dan kemudian saya mulai menghargai apa yang sebenarnya ada. Ungkapan yang jujur, kejujuran dalam kata yang memiliki arti kebenarannya. Komunikasi tanpa syarat, tanpa tali kekang, tanpa motif terselubung, bukan karena ada maunya, bukan juga karena ingin disukai. Entah bagaimana, setelah bertahun-tahun berkeliling dunia, ini mungkin tempat yang paling tidak bernuansa Amerika, di mana untuk pertama kalinya saya mengalami semacam aroma kebebasan. Kemampuan untuk mengatakan apapun yang saya pikir atau rasakan tanpa takut ditolak. Ini adalah sebuah bentuk kebebasan yang aneh dengan cara menerima penolakan. Dan sebagai seseorang yang haus akan ungkapan tanpa basa-basi seperti ini sepanjang hidupnya. Pertama, karena kehidupan keluarga yang ditekan secara emosional, kemudian oleh tampilan percaya diri palsu yang direkayasa secara teliti. Saya jadi mabuk. Ya, rasanya seperti habis menenggak vodka terbaik yang pernah ada. Sebulan yang saya habiskan di Saint Petersburg terasa cepat, dan rasanya saya tidak ingin meninggalkan kota ini. Berkelana merupakan alat pengembang diri yang fantastis, karena melepaskan diri Anda dari nilai-nilai budaya Anda, dan menunjukkan kepada Anda bahwa masyarakat lain dapat hidup dengan nilai yang sangat berbeda dan masih berfungsi dengan baik, dan tidak membenci diri mereka sendiri. Pembukaan mata terhadap nilai budaya dan ukuran yang berbeda ini bisa memaksa Anda untuk menguji kembali apa yang kelihatannya sudah jelas dalam hidup Anda, dan untuk mempertimbangkan apa yang mungkin bukan menjadi cara terbaik untuk hidup. Dalam kasus ini, Rusia telah membuat saya menguji kembali komunikasi omong kosong, manis tapi palsu yang begitu umum di kultur Anglo, dan bertanya kepada diri saya sendiri, tidakkah hal ini, entah bagaimana, justru membuat kita merasa semakin tidak aman berada di antara orang-orang, dan makin memperburuk keintiman. Saya ingat membahas dinamika ini dengan guru Rusia saya pada suatu hari, dan dia punya satu teori yang menarik karena hidup di bawah komunisme selama beberapa generasi. Dengan rendahnya hingga tidak adanya peluang ekonomi dan didukung oleh budaya ketakutan, masyarakat Rusia menemukan bahwa mata uang yang paling bernilai adalah kepercayaan. Dan untuk membangun kepercayaan, Anda harus jujur. Artinya, ketika hal berubah jadi buruk, Anda mengatakan dengan terbuka, tanpa perlu permintaan maaf. Kejujuran tidak menyenangkan yang ditunjukkan orang Rusia berkaitan dengan fakta sederhana bahwa itu penting untuk bertahan hidup. Anda harus tahu siapa yang dapat Anda percayai dan siapa yang tidak bisa. Dan Anda harus tahu dengan cepat. Tetapi di budaya barat yang bebas, guru Rusia saya meneruskan peluang ekonomi begitu melimpah, sangat banyak, sehingga menjadi jauh lebih bernilai untuk menampilkan diri Anda dengan cara tertentu, bahkan jika itu palsu, ketimbang menjadi apa adanya. Kepercayaan kehilangan nilainya. Penampilan keahlian dagang, penampilan dan keahlian dagang menjadi bentuk ekspresi diri yang lebih menguntungkan. Mengenal banyak orang secara dangkal lebih menguntungkan ketimbang mengenal sedikit orang secara dekat. Ini alasannya. Di budaya barat, tersenyum dan mengatakan hal-hal dengan sopan meskipun Anda tidak menyukainya, berbohong demi kebaikan, dan setuju dengan seseorang yang sebenarnya tidak Anda setujui, menjadi normal. Inilah mengapa orang-orang belajar berpura-pura menjadi teman dengan orang yang sebenarnya tidak mereka suka, membeli barang yang sebenarnya tidak mereka inginkan,
sistem ekonomi mendukung penipuan semacam ini. Sisi buruk dari hal ini adalah Anda tidak akan pernah tahu di dunia barat apakah Anda tidak bisa sepenuhnya mempercayai seseorang yang Anda ajak bicara. Kadang ini juga berlaku bahkan di antara teman baik anggota keluarga. Anda semacam tekanan di barat untuk menjadi orang yang disukai, sehingga orang sering mengkonfirmasi ulang seluruh kepribadian mereka, tergantung pada siapa yang mereka hadapi. Demikian pembacaan bab ke-8. Selanjutnya, subbab pertama dari bab 8 akan saya bacakan di video berikut.